Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian. Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah hari ini bisa bikin video lur ya. Semoga ke-upload ya lur. Karena udah lama banget nggak bikin video. Subscriber nambah terus tapi wonge ra gawe video. Wis kakek sing protes mesti. Nah, update aja ya lur ya, update. Saya baru nambah 10 ekor, tak masukkan ke sini 5, ke sana 5. Nah, kemarin minggu lalu itu kayak setelah saya dari Surabaya itu kayak ada gejolak apa hasil telur. Jadi hasil telurnya turun sampai ada bahkan pernah 17 16 gitu kan. Mosok 40 ekor cuma 16 butir kan, yo ngisi-ngisini gitu kan. Ngisi-ngisini kan maksudku kan. Yo wis lah, akhirnya saya pribadi berinisiatif buat nambah bebek. Nah, dari 18 butir lah rata-rata per hari pada waktu itu. Hari Sabtu saya tambah 10, hari Minggunya cuma naik jadi dari 18 jadi cuma 21, 22 gitu kan. Terus hari Selasa itu terakhir saya update cuma 23, terus tak pikir-pikir karena memang kandangnya waktu itu sangat basah gitu kan, sangat basah, terus pasti bebek nggak nyaman, terus udah ngumpul di tempat yang kering yang sebelah sini, yang sini kan basah semua tadinya. Terus saya inisiatif Selasa sore buat pertamanya Selasa pagi saya uruk pakai tanah, diuruk pakai tanah dulu supaya beceknya nggak terlalu parah kan. Setelah diuruk pakai tanah langsung saya tumpuk pakai merang 2 karung. Sekarang merang itu udah ada harganya lur, walaupun di tempat dulu pasti ada yang masih gratis ya, tapi ya saya beli di angka 5.000 per karung, karung besar. Ini saya kasih 2 karung, sana 2 karung, berarti habis 20.000. Secara hitungan bisnis gimana mas, apa nggak rugi dikasih merang seperti itu? Ya menurutku nggak rugi, karena dari 23 ekor 23 butir itu kan biasanya yang bisa dijual itu yang sesuai ukuran itu cuma yang biasa tak jual 2.000 per butir ya, itu paling cuma 18 19 gitu kan, nggak sampai 23 butirnya bisa dijual semua, kadang 20 gitu, katakanlah 20 tok yang bisa dijual. Nah, setelah dikasih merang itu hasil telurnya itu 30 dan paling yang zong satu kecil banget kemarin, atau satu yang pecah tuh, ada yang pecah gitu kan. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ngeluarin uang 20.000 buat merang itu bakal ketutup dari selisih. Kan kemarin saya ngasih merangnya hari Selasa, hari Rabunya itu langsung meningkat jadi 29 butir. Dari 20 butir yang bisa dijual jadi 29 butir kan selisih 9 butir. 9 kali 2 18 berarti 18.000 ya. Satu hari saja udah 18.000, kemarin keluar 20.000 berarti ya. Nah, dari satu hari aja udah hampir nutup. 2 hari berarti 36.000 kan, 36.000 berarti nutup dan digunakan bisa seterusnya. Ini wis hari Kamis berarti ya, berarti aku baru ngerasain Rabu Kamis kemarin. Nah, Jumat besok juga insya Allah semoga ya lur ya, masih bisa 20 butir, masih bisa berapa sih 20 kok 20 bisa 30, bahkan bisa 35, semoga bisa 40 butir lah. Karena sudah mulai nyaman ya, ada merang itu sudah bisa dibilang sudah mulai nyaman, walaupun kayak lalarnya masih mulai banyak, nanti kita bakar-bakaran dulu habis ini. Lalu kita ngomongin masalah marketing dan bisnis bebek petelur ini ya. Sedang ada momentum dulur-dulur, jadi harga endok lehor itu kan lagi naik kan. Per kilonya itu isi 16 biasanya, standarnya 16, 15, 16 itu harganya ada di 30 sampai 32.000. Bisa dibilang endok lehor ini per butirnya itu bisa sampai 2.000 rupiah. Sedangkan endok bebek yang tak jual itu juga harganya 2.000 rupiah. Makanya wajar kalau terjadi permintaan yang meningkat, karena rumah tangga itu yang tadinya pakai endok lehor melihat endok bebek regane stabil. Kalau saya yang jual ya, tapi nggak tahu peternak lain, itu mereka pasti beralih ke endok bebek gitu kan. Bahkan aku pribadi pun nyuruh ke istriku gak usah beli endok lehor, itu tak ambil endok bebek. Kadang tak bikin konsumsi untuk ukuran yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Yang terlalu besar tuh biasanya isi kuningnya 2 lur gitu. Permintaan banyak lur, jadi sebenarnya 1 minggu dari hari Minggu, hari Sabtu kemarin, Sabtu Minggu kemarin sampai hari Sabtu besok itu sudah full book semuanya. Cuma karena memang kadang ada tetangga yang order, kayak tetangga ada yang
didatangi keluarganya dan harus ini kayak tadi barusan aja itu 25 butir ya kita harus layani. Tapi ini buat pelajaran buat teman-teman, kalau udah ada full book seperti itu alangkah baiknya ditanyakan ke yang sudah booking walaupun belum bayar gitu, tanyakan boleh atau tidak. Jangan sampai kita pakai jalan instan tuh piye ngomong ngedoke Siti, oh jangan, nanti malah jadi doa. Mending ngomong, Mbak, kayak aku kan barusan telepon dulu, Mbak iki ngedoke sih akeh, iso sehari hampir 30. Kalau ini tak ambil 25 piye gitu awalnya, terus ditanyain dan nanti hari Sabtu iso piro kira-kira. Aku bilang insya Allah 100 kan jadi doa kan, doa kewe iso 100, nanti 100 kan lumayan kalau di bawah 100 daripada di bawah 100. Terus ya iki akhirnya dibolehin. Nah, beda cerita kalau dulur-dulur ya wis lah cukup sih nggak apa-apa, terus telepon wah nggak ada mas, ini nggak ada Rano Mbak iki doke mandek, wah nanti malah jadi doa loh gitu. Yang penting jujur pertama supaya pasar kita tetap terjaga. Sebelumnya juga kemarin 50 butir dipesan sama kantornya bapak wis pensiun sih, kantornya bapak, karena mungkin kayak kantinnya gitu ya. Karena mungkin kalau beli endok leher harga 2000 sama endok bebek harga 2000, mungkin yang jualan lebih mikir mending endok bebek kualitasnya meningkat walaupun harganya sama kan gitu kan, kualitasnya lebih bagus. Jadi mungkin biar lebih ini juga laku juga kantinnya. Ya kurang lebih gitulah lur. Ini momentum buat dulur-dulur yang mau nyoba, walaupun harga endok leher itu sangat fluktuatif, mungkin bulan depan bisa ngedrop sampai di bawah 20.000 bisa jadi, karena yang sebelumnya itu pernah habis ngedrop sampai 13.500 ya, terus naiknya itu lumayan pesat sampai sekarang. Tapi dengan dampak kenaikan BBM kemungkinan besar ya lor ya, kemungkinan besar itu akan berdampak dengan kenaikan harga endok leher. Nah ini juga pakan juga aku lagi lagi mikir-mikir nih, pakan pasti ada kenaikan, pasti efek dominonya kenceng lah. Ya terserah DPR kalau pemerintah gubris ya wis lah, yang penting kita usaha sendiri. Katanya buzzer kan kalau tahu apa-apa naik itu usaha jangan ngeluh, ya wis lah kita kita usaha yang keras ya lur ya, saya yang keras. Nah semoga nanti telurnya nambah banyak intinya gitu. Nah jadi gini lur, ketika dulur-dulur mau memulai bisnis, sepengalaman saya belajar sama orang Chinese gitu ya, bukan rasis ya, tapi orang Chinese yang sukses itu pasti memulai usahanya dari sesuatu yang kecil gitu kan, sesuatu yang kecil. Makanya orang lokal ini, orang Indonesia lokal ini kadang kalah, bukan rasis ya lur ya, tapi ini kenyataannya kalah bersaing karena mereka biasanya jor-joran di awal langsung blok gitu kan, nggak pernah merintis dari pondasi yang paling kecil gitu kan. Apa-apa kan kita bikin tuh dari yang paling kecil dulu. Nah itu sangat cocok buat dulu-dulu yang mau mulai. Lebih baik mulai dari 10 ekor, 15 ekor, 20 ekor gitu kan, dimaksimalkan telurnya, dijual sendiri ke pasar gitu kan, dengan harga yang diinginkan dulu-dulu. Terus cari relasi supaya kalau semua order itu bisa langsung ke kita tanpa lewat pengepul gitu kan. Setelah itu baru dikit-dikit nambah. Ya harapanku juga ini semuanya nanti, dulu kan sudah pernah saya share, ini nanti kan 1, 2, nanti di sini ada 3, 4, 5, 6 gitu kan. Jadi ada 6 plong, syukur-syukur di tengah sini ada 7 plong gitu kan. Jadi harapannya tetap ada 7 plong, terus masing-masing bisa diisi 25 kan, suatu yang sangat bagus sekali lah, bagus sekali pasti buat bisnis gitu kan. Tapi ya kita harus perlahan lur, nggak bisa jor-joran. Pengalaman dari ayam lah lur. Nah kalau yang ini yuk mangkrak kan nggak dipakai apa-apa, karena memang bisnis itu nggak ada yang instan. Dulu kan mikirnya instan, jadi beli kayak gini banyak-banyak. Ya salah buat pelajaran lur, intinya gitu ya. Dicari pasarnya dulu supaya orang-orang sekitar, minimal lah keluarga, tetangga, terus kerabat, teman-teman itu kalau mau pesan pasti ke dulur-dulur sekalian. Baru dulur-dulur sekalian itu meningkatkan jumlah produksi. Nanti insya Allah lama kelamaan mereka sudah terbiasa konsumsi telur bebek, akan konsumsi telur bebek tiap hari gitu kan. Setelah udah biasa ya pasti biasa order ke kita tinggal nyediain, ngasih pelihara bebek, ngasih makan dan lain sebagainya, orang-orang yang beli. Nah
Step selanjutnya gimana Mas kalau udah misal mentok pasarnya itu aja dan lain sebagainya, ya kemungkinan besar besok kan apa namanya, per kemasan kan saya isinya 10 butir ya buat informasi buat dulur-dulur, saya kan beli ada mika kemasan itu kan satu paknya itu bisa isi 10, mikanya itu harganya per lembarnya itu 500 rupiah lah, 500 rupiah gitu kan. Nah dengan pakai mika seperti itu orang jadi seneng order gitu kan, jadi yang tadinya mau order 7 tuh jadi kepaksa order 10 gitu loh. Itu salah satu strategi sih, mungkin bisa dulur-dulur ini. Cuma tadi kan ada yang order 25, kalau ada ya mikanya itu pasti jadinya order 30 lur. Coba sayang aja nggak ada mika gitu kan, nggak ada mikanya. Nah dari situ mungkin besok kalau produksi udah mulai meningkat pesat gitu kan, udah banyak gitu kan, udah bisa sehari kalau misal bisa pelihara 150 kan sehari bisa jadi 125 butir atau 130 butir per hari kan, harus cepet-cepet dibuang kan. Ya mungkin nanti kita bukan rekrut orang sih, tapi lebih ke nawarin orang yang daripada mungkin daripada nganggur dan lain sebagainya, mending ikut bantu jualin. Misal satu paknya silahkan dijual isi 10 berarti 20.000 ya lur ya, 20.000 silahkan dijual 20.000. Kalau misalnya mau jual lebih monggo, kalau misalnya jual 20.000 pun nggak bakal rugi karena nanti per paknya bakal kita hargai, misal per paknya tak hargai 2.500 atau 2.000 gitu. Kalau misalnya bisa jual 10 dari 10 pak berarti kan bisa jual 100, berarti bisa untung 20.000. Jadi kita juga memberi kesempatan buat dulur-dulur yang nggak punya modal jadi pengepul supaya bisa menjualkan langsung. Nah nanti terus jangan berarti kalau di rumah bisa jual lebih murah Mas, enggak, tetap harga patokanku tetap satu pak 20.000 gitu kan. Nanti kalau misalnya ada aku open recruitment buat orang-orang yang mau jualin reseller gitu, resellernya yang harga khusus gitu kan, dengan syarat ya pokoknya dijual minimal di angka 20.000, nggak boleh lebih dari nggak boleh kurang dari 20.000 intinya gitu. Nanti kalau ketahuan ya kita sanksi, nggak boleh jualan lagi. Wis gitulah, sudah kita perhitungkan. Semoga bisa eksekusi dengan lancar. Kemungkinan ya kita akan fokus besarin lagi ya, kayak lur ya, doakan. Saya juga lagi proses rekrutmen ke satu perusahaan gitu kan. Buat apa Mas? Buat nambah modal. Jadi modalnya kurang lur, modalnya kurang. Jadi nanti kalau misalnya udah keterima kerja ini nanti dihandle sama bapak ibu, insya Allah jalan semua lah, insya Allah. Tinggal ngasih tutup kan, di sana ngasih tutup mungkin habisnya 1,5 lah, 1,5 juta kemarin tak hitung kalau beli seng ini kan, sama seng plastik 1,5 juta, sama tukang dan lain sebagainya mungkin bisa jadi 1,7 gitu kan, sama bambu-bambunya. Bikinnya yang simple kayak gini, nah kan kayak gini ya simple lah. Nanti kita lihat lah, semoga lancar ya lur ya, doakan. Sekian, ngapunten videonya lama dan kurang bermanfaat mungkin, tapi ya semoga bermanfaat buat dulur sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.